Shalom adik-adik. Shalom. Wah, adik-adik pada semangat ya pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, jangan lupa seperti biasa. Kita akan membacakan tata tertibnya. Meskipun adik-adik sudah hafal, pastikan ada yang lupa. Kayak Kak Grace, ya enggak? Wah iya katanya. Kalau gitu kita coba tes kakak-kakaknya juga ya. Dari Kak Kesya, tata tertib yang pertama apa yo? Apa ya Kak? Yang pertama adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Betul nggak Kak? Betul. Kalau gitu yang kedua Kak Presya. Yang kedua apa ya? Oh iya, yang kedua adik-adik kalau lagi ibadah itu nggak boleh ya sambil bawa mainan ataupun sambil bawa makanan. Nah, betul itu. Yang ketiga, pasti sudah hafal semua dong, yaitu harus sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sekarang tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami masih diberikan nafas yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kalau gitu, bangkit berdiri semuanya, kita mau nyanyi bersama-sama. Musik Kak Tanto. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Sekali lagi ya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Gimana tangannya? Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini ya, gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Wah, adik-adik pada semangat nih gerakannya ya. Iya, harus semangat dong. Jangan lupa kita juga lagi memperingati Hari Pahlawan loh. Dan kita juga punya pahlawan yang selalu menemani adik-adik dan kakak-kakak di sini. Siapa itu? Tuhan Yesus. Wah, kurang semangat kayaknya kakak-kakaknya. Coba sekali lagi, siapa pahlawan kita? Tuhan Yesus. Nah, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, jagrak. Saya laskar Kristus, jagrak.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Mana nih suaranya Laskar Kristus? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus ya. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tepuk tangan dong semuanya. Wah, sekarang sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian yang mengatakan, ini hatiku menyembahmu. Kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat isi hatiku. Amin, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik,
Untuk pagi hari ini kembali bersama dengan Kakak Lisa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tetapi sebelum itu, sebagai anak-anak Tuhan yang hebat, kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu, dan ini saatnya kami boleh duduk diam, kami rindu untuk kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk pagi hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan persiapkan untuk Kau berikan pengertian yang baru buat kami, untuk seluruh adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau sendiri yang memberikan hikmat untuk kami bisa memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Kakak Lisa sebelum menyampaikan firman Tuhan, Kakak Lisa mau bertanya. Tanggal 10 November kemarin ada apa ya? Ada apa Kakak Lisa? Ada apa tanggal 10 November? Oh, tanggal 10 November kemarin ulang tahun saya. Ada yang seperti itu? Hebat kalau berulang tahun di tanggal 10 November ya. Ada satu momen yang penting di tanggal 10 November yang kemarin, bangsa kita memperingati hari apa? Hari, siapa yang tahu? Anak-anak sekolah yang hebat. Hari Pahlawan. Kalau berbicara tentang pahlawan, Kakak Lisa mau tanya, siapa di sini yang tahu pahlawan itu seperti apa ya? Yo, siapa yang bisa menjawab? Yang keras, pahlawan itu apa ya? Pahlawan itu adalah orang yang rela memberikan semuanya untuk tanah air dan bangsa, bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk tanah air dan bangsa. Banyak pahlawan-pahlawan, itu pahlawan perjuangan. Tapi bukan hanya itu pahlawan, ada banyak pahlawan-pahlawan bangsa. Misalnya orang yang bisa menemukan sesuatu dan pada akhirnya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu juga seorang pahlawan. Jadi bukan hanya yang berjuang gugur di medan perang, itu pahlawan perang ya, pahlawan perjuangan. Tapi pahlawan juga orang-orang yang mau memberikan dirinya berjasa bagi banyak orang, itu juga pahlawan. Dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat. Kakak Lisa mau tanya, kalau seorang pahlawan itu apa? Hanya mementingkan dirinya sendiri? Tentu tidak. Nah, berbicara tentang pahlawan, pagi hari ini Kakak Lisa mau menyampaikan firman Tuhan tentang seorang perwira. Perwira itu, apakah perwira itu jalannya gini? Loyo gini? Tidak, pasti tegap. Siap gerak, ya, hormat gerak. Ya. Jadi seorang perwira ini juga menjadi seorang pahlawan loh di kisah firman Tuhan. Adik-adik yang belum pernah tahu, bisa dibuka Alkitabnya, bisa diikuti di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Di situ dikisahkan tentang seorang perwira yang dia juga menjadi seorang pahlawan. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab karena belum bisa membaca, bisa ikuti kisah yang berikut ini. Dengarkan baik-baik dan tetap perhatikan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Terdapat di dalam Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13. Nah, adik-adik lihat, waktu itu Yesus masuk ke Kapernaum. Tiba-tiba datang seorang perwira. Itu, adik-adik lihat ada perwira, dia mendapatkan Tuhan Yesus, mendatangi Tuhan Yesus. Dan adik-adik lihat apa yang dilakukan oleh perwira itu? Dia memohon kepada Tuhan Yesus. Kenapa perwira itu memohon sampai seperti itu? Dia berkata, perwira ini berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ternyata adik-adik, perwira itu meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Yang sakit siapa? Apakah perwira itu yang sakit? Ternyata bukan.
Yang sakit adalah hambanya. Adik-adik tahu kalau hamba, namanya hamba, pasti kedudukannya jauh lebih rendah daripada perwira ini. Tapi adik-adik melihat apa yang dilakukan oleh perwira itu. Perwira itu ternyata dia mau bersujud, meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya itu. Padahal kalau adik-adik lihat seorang perwira harusnya seperti apa? Dia gagah, dia berdiri tegap, dia pasti punya kedudukan yang tinggi. Seorang perwira sangat dihormati oleh banyak orang. Tetapi untuk saat ini perwira ini dia mau berlutut, dia mau memohon kepada Tuhan Yesus demi kesembuhan hambanya. Nah, melihat hal itu, Yesus berkata kepada perwira ini, "Aku akan datang menyembuhkannya." Waktu Yesus berkata seperti itu, ternyata perwira ini menjawab, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Wah, adik-adik mendengar perwira ini, padahal Tuhan Yesus mau loh datang untuk menyembuhkan hambanya, tetapi perwira ini dia sangat merendahkan hatinya. Dia berkata, "Jangan Tuhan Yesus, aku tidak layak menerima Tuhan," memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. "Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Cukup Tuhan Yesus berkata saja sepatah kata, nanti pasti hambaku itu akan sembuh." Wah, hebat, luar biasa. Perwira ini percaya kalau Tuhan Yesus hanya berkata sepatah kata saja, hambanya pasti akan sembuh. Dia berkata, "Aku loh punya seorang bawahan dan di bawahku juga ada prajurit. Kalau aku berbicara kepada prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Kalau aku menyuruh datang, pasti prajurit itu akan datang. Nah, atau kalau aku menyuruh lakukan ini, lakukan itu, dia pasti akan melakukannya." Demikian juga pikir perwira itu, kalau Tuhan berkata, mengucapkan, "Aku memerintahkan agar sakit itu sembuh," pasti sembuh juga hambanya ini. Itu iman perwira yang di Kapernaum ini tadi. Nah, waktu Yesus mendengar hal itu, Yesus sangat heran. Dan ia berkata kepada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, ternyata Tuhan Yesus kagum pada iman, pada rasa percaya perwira itu, bahwa kalau Tuhan Yesus berkata sembuh, walaupun Tuhan Yesus tidak mendatangi hambanya, pasti hamba itu juga akan sembuh. Tuhan Yesus kagum akan iman percaya perwira ini. Kemudian Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Wah, hebat. Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah." Dan nanti terjadilah seperti yang perwira itu percayai. Kalau perwira ini percaya hambanya sembuh, maka akan terjadi seperti itu, bahwa hambanya pasti akan sembuh. Dan adik-adik tahu, pada akhir kisah ini, dalam firman Tuhan ini, pada ayat yang ke-13 dikatakan, "Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Luar biasa iman yang dimiliki oleh perwira ini. Nah, adik-adik sudah melihat tadi kisahnya tentang apa? Seorang perwira yang di Kapernaum. Dan Yesus, adik-adik tadi melihat dan mendengar, Yesus sangat memuji perwira ini. Perwira ini adalah seorang pahlawan ya. Kalau Kakak Lisa bilang dia seorang pahlawan. Kenapa? Mengapa perwira ini adalah seorang pahlawan? Karena perwira ini tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mementingkan orang lain. Dia menjadi pahlawan dari keegoan dirinya sendiri. Dia menjadi pahlawan karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi bisa menjadi berkat bagi orang lain.
kalau adik-adik tadi perhatikan dan ingat-ingat ya, perwira ini adalah seorang pahlawan karena dia memiliki yang pertama, perwira ini orang yang rendah hati. Kenapa Kakak Lisa kok perwira ini disebut orang yang rendah hati? Jelas dia rendah hati karena perwira tadi seharusnya dia adalah seorang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Harusnya dia bisa loh menjadi sombong, ini loh aku punya kedudukan tinggi. Tapi perwira ini rendah hati, dia mau tadi apa? Bersujud di hadapan Tuhan Yesus, dia mau memohon dengan sangat untuk kesembuhan hambanya. Padahal kalau hamba sekarang mungkin adik-adik membayangkan hamba itu pelayan gitu ya. Biasanya pelayan kan selalu sana, disuruh ini, disuruh itu. Nah, tapi perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Dia mau memohon kepada Tuhan Yesus demi kesembuhan hambanya. Dia lakukan itu karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga memperhatikan kepentingan hambanya ini. Itu yang pertama, dia pahlawan karena dia rendah hati. Yang kedua, dia adalah seorang pahlawan karena dia memiliki kasih yang luar biasa. Mengapa kasih? Karena adik-adik tahu tadi hamba perwira itu kenapa? Sakit lumpuh. Tapi karena perwira ini tadi sangat mengasihi hambanya, maka tadi sampai perwira itu mencari Tuhan Yesus dan mendapati Tuhan Yesus di Kapernaum demi kesembuhan hambanya. Betapa perwira ini memberikan teladan tentang mengasihi. Adik-adik di sini siapa yang mau menjadi seperti perwira itu? Punya kasih terhadap orang yang lain. Tidak hanya memperhatikan kepentinganku sendiri aja, tapi melihat kepentingan orang lain. Siapa ya orang yang butuh pertolongan? Kalau melihat ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk orang lain, kita kerjakan itu. Kalau ada hal yang sederhana, kalau adik-adik di rumah melihat mama, papa bekerja, mereka lagi sibuk dan kerepotan, kemudian adik-adik lihat, waduh kamar belum disapu, waduh piring belum dicuci. Kalau adik-adik mau dengan rendah hati, dengan kasih, kemudian tanpa banyak bicara, langsung cuci piring, langsung menyapu kamar, membersihkan, melakukan yang bisa dilakukan, itu berarti adik-adik juga seperti perwira tadi, orang-orang yang hebat menjadi pahlawan bagi orang yang lain. Nah, itu tadi perwira ini adalah seorang pahlawan karena dia. Yang pertama apa tadi? Rendah hati. Yang kedua, karena perwira ini mempunyai kasih. Yang ketiga, yang sangat dikagumi oleh Tuhan Yesus tadi, perwira ini mempunyai apa? Punya iman yang besar. Kok bisa kakak? Iya, buktinya perwira tadi berkata kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus berkata sepatah kata saja, pasti hambaku itu akan sembuh. Itu namanya iman. Iman itu percaya, walaupun belum melihat kesembuhan hambanya. Hambanya kan di rumah, tapi saat perwira berhadapan dengan Tuhan Yesus seperti ini, dia berkata, kalau Tuhan Yesus berkata sembuh, pasti hambaku itu akan sembuh. Itu namanya iman yang besar. Siapa di sini yang pernah praktekkan iman itu? Misalnya seperti ini, adik-adik menghadapi ujian atau ulangan atau tes atau apapun. Kemudian aku sebenarnya tidak bisa, tapi aku percaya Tuhan tolong aku, Tuhan pasti bantu, Tuhan memberikan hikmat akal budi kepadaku dan aku akan menyelesaikan dengan baik. Nilaiku pasti memuaskan. Itu iman percaya adik-adik. Dan kalau adik-adik punya iman yang besar seperti itu, tapi juga dengan belajar tentunya ya, pasti Tuhan akan campur tangan dan menolong. Oke, itu teladan iman, teladan kasih, teladan kerendahan hati yang sudah diberikan oleh perwira di Kapernaum tadi itu. Adik-adik, kakak Lisa berharap adik-adik di rumah juga kakak Lisa, semua kakak-kakak yang di sini
kita sama-sama belajar untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi orang yang lain di sekitar kita. Pahlawan yang tidak hanya mementingkan kita sendiri, diri kita sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain juga dengan rendah hati, dengan kasih, dan kita percaya bahwa Tuhan campur tangan atas semuanya. Oke, amin untuk firman Tuhan. Ayat Mas pada pagi hari ini, adik-adik boleh buka di dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Coba dibuka dulu dalam Filipi 2 ayat yang keempat. Dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apakah terlalu panjang? Enggak ya. Buktinya kemarin-kemarin ada yang panjang, adik-adik hebat bisa menghafalkan. Kakak ulang lagi. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak Lisa berharap adik-adik bisa belajar dari banyak hal dari apa yang adik-adik dengar dan lihat pagi hari ini. Kita mau akhiri firman ini, kita mau satu di dalam doa. Kembali adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya kesempatan mendengarkan firman-Mu. Hal yang sederhana yang boleh kami lihat, kami dengar, kami rindu itu boleh menjadi pelajaran yang baru buat kami, menumbuhkan iman kami, membuat kami belajar untuk rendah hati, membuat kami belajar untuk saling mengasihi. Tidak hanya kami mementingkan kepentingan kami sendiri ya Tuhan, tapi kami juga belajar melihat di sekitar kami belajar untuk memikirkan kepentingan orang lain juga. Terima kasih Bapak, kami rindu setiap adik-adik yang ada di rumah yang mendengar firman pagi hari ini, mereka boleh mempraktekkan lewat hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati seluruh adik-adik yang ada dalam pendidikan mereka, baik yang masih online maupun yang sudah offline, sudah tatap muka. Kami percaya Kau memberikan hikmat yang baru buat mereka, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Allah buat setiap adik-adik mereka yang setia beribadah kepadamu. Berkati seluruh orang tua mereka, cukupkan yang mereka butuhkan dan Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan apa yang terbaik dalam apa yang mereka rindukan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semua bersama-sama belajar untuk lebih lagi kami boleh rendah hati, untuk lebih lagi kami belajar untuk mengasihi dan kami punya iman yang besar seperti iman perwira itu. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati pelayanan ini, berkati seluruh kakak-kakak yang sudah melayani. Kami percaya Kau melihat kerinduan kami semua bersama untuk boleh menjadi berkat untuk adik-adik yang mendengar. Terima kasih Bapak, Engkau sendiri yang memimpin, menerjemahkan buat seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami percaya dalam 1 minggu ke depan, kami ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firman Tuhan juga mengatakan tentang pahlawan kan? Kalau gitu sebelum ibadah selesai, kita nyanyi satu lagu yang mengatakan, akulah pahlawan Kristus. Musik Tante. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Sekali lagi ya. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak dengan imanku. Lagi. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku.
Ku tembak, dor dor dor. Dengan imanku ditembak ya. Ku tembak, dor dor dor. Dengan imanku. Sekali lagi. Ku tembak, dor dor dor. Dengan imanku. Yeay. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Nah, sekarang kita mau mengucapkan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom.